Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah peminatan di kelas 10 IIS. Adapun materi kita hari ini adalah tentang kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini adalah 3.1 yaitu atau kompetensi pengetahuannya menganalisis kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Sedangkan untuk kompetensi dasar 4.1-nya yaitu menyajikan hasil kajian tentang keterkaitan kehidupan manusia dalam ruang dan waktu dalam bentuk tulisan ataupun media lainnya. Dan tujuan pembelajaran hari ini yaitu tentang siswa dapat memahami bahwa kehidupan manusia terkait dengan ruang dan waktu. Kemudian membuat laporan hasil analisis dalam bentuk tulisan tentang konsep manusia hidup dalam ruang dan waktu. Itu merupakan tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik setelah mempelajari materi hari ini. Sekarang kita mari memahami apa itu konsep ruang dan waktu. Konsep ruang dan waktu adalah yang pertama itu konsep ruang. Ruang merupakan tempat terjadinya suatu peristiwa atau cakupan pembahasan. Sedangkan konsep waktu yaitu ada beberapa poin. Yang pertama itu perkembangan. Perkembangan itu konsep waktu di dalam sejarah itu ada perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Kalau perkembangan yaitu masyarakat mengalami pergerakan berturut-turut dari satu bentuk ke bentuk lain. Sedangkan kesinambungan itu adalah masyarakat mengadopsi lembaga dan kebiasaan lama. Kemudian pengulangan, peristiwa pada masa lalu terjadi lagi. Sedangkan perubahan adalah masyarakat mengalami pergeseran dan perkembangan. Ini adalah salah satu contoh dari ruang dalam sejarah. Gambar di samping merupakan contoh dari peristiwa sejarah. Kira-kira peristiwa apa ini? Ini merupakan peristiwa KMB, Konferensi Meja Bundar. Di mana terjadinya? Terjadinya itu adalah di Den Haag, Belanda. Den Haag ini merupakan tempat terjadinya peristiwa sejarah. Kemudian di sini untuk lebih paham tentang konsep waktu dalam sejarah, yang dipelajari oleh sejarah bukan hanya perkembangan saja, tetapi juga kesinambungan, pengulangan, dan perubahan dari peristiwa-peristiwa masa lalu umat manusia. Jadi waktu dalam sejarah terjadi menjadi 4 hal. Yang pertama, perkembangan. Masyarakat terjadi bila berturut-turut masyarakat bergerak dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Biasanya masyarakat akan berkembang dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih komplik. Contohnya, kita ini tinggal di Ukui, yang awalnya Ukui ini merupakan sebuah desa, kemudian berkembang menjadi kecamatan. Itulah yang dinamakan perkembangan. Apalagi contohnya, yang dulu Pelalawan ini kan bukannya sebuah kabupaten. Dulu Pelalawan merupakan di bawah administrasi Kampar.
Nah, sekarang berkembang menjadi kabupaten sendiri. Nah, kemudian kesinambungan. Kesinambungan terjadi apabila suatu masyarakat baru hanya melakukan adopsi lembaga-lembaga lama. Nah, kalau kesinambungan ini contohnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau Undang-Undang negara kita ini kebanyakan mengadopsi undang-undang pemerintahan Belanda waktu menduduki Indonesia. Kemudian pengulangan. Pengulangan itu terjadi bila peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau terjadi lagi di masa selanjutnya. Ini bukan kejadian itu yang terulang, hanya peristiwanya. Bukan sejarahnya yang terulang, tapi peristiwanya. Contohnya, kita di tahun 2004 melakukan pemilu. Kemudian di tahun 2009 kita juga melakukan pemilu. Itu adalah pengulangan. Peristiwanya yang terulang, bukan sejarahnya. Apalagi contoh pengulangan. Salah satunya adalah tahun 1966, gejolak mahasiswa berdemonstrasi sehingga runtuhnya pemerintahan Soekarno, bangkitnya Orde Baru. Kemudian di tahun 1998 mahasiswa juga berdemonstrasi sehingga berakhirnya pemerintahan Orde Baru, Indonesia masuk kepada masa reformasi. Nah, sedangkan perubahan ini terjadi bila masyarakat mengalami pergeseran sama dengan perkembangan. Akan tetapi, asumsi ialah adanya perkembangan besar-besaran dalam waktu yang relatif singkat, dan biasanya contohnya begini. Saat setelah ditemukannya industri mesin di Inggris, maka dunia mengalami perubahan yang sangat pesat. Semuanya kita menggunakan tenaga mesin. Yang awalnya mungkin pertamanya kita sampan itu didayung, kemudian berubah menjadi pakai mesin. Itu perubahan yang sangat relatif cepat setelah ditemukannya tenaga mesin. Kedudukan manusia dalam sejarah. Manusia sebagai objek sejarah, maksudnya sejarah hanya bercerita tentang manusia dan ruang dan waktu tertentu. Jadi di dalam sejarah itu tidak ada istilah menceritakan tokoh utamanya adalah si kancil atau si ikan emas. Itu bukan termasuk dalam sejarah. Nah, adapun syarat dari sejarah itu harus menceritakan manusia, ruangnya pasti, dan waktunya juga pasti. Contohnya, peristiwa terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Siapa-siapa saja orang-orangnya? Orang-orangnya adalah suka bangsa Indonesia yang saat itu memproklamasikan kemerdekaan. Ruangnya di mana? Ruangnya itu di depan rumah Soekarno, Jalan Kebangsaan. Kemudian waktunya kapan? Waktunya adalah pada tahun 1945. Kemudian objek sejarah menunjukkan beberapa perubahan atau perkembangan aktivitas manusia dalam dimensi waktu, yaitu harus masa lampau. Manusia sebagai subjek sejarah. Manusia berperan sebagai pelaku sejarah, dan pelaku sejarah merupakan orang yang terlibat secara langsung dalam peristiwa itu. Kalau kita lihat ini juga salah satu merupakan konsep waktu di dalam sejarah. Ini merupakan gambar Malioboro. Ini merupakan perkembangan yang awalnya seperti desa kecil, kemudian berkembang menjadi negara kota yang pesat.
Nah, untuk menguji pemahaman materi yang telah diberikan, Ibu ada memberikan beberapa pertanyaan di Classroom. Silahkan dijawab. Demikian materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.